Halo semua, perkenalkan nama saya Leonardo Riki Gunawan dengan NPM 210611505. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menjelaskan hubungan ekoenzim dengan perubahan iklim. Nah, untuk topik bahasannya, yang pertama ada perubahan iklim, yang kedua ada dampaknya, yang ketiga ada ekoenzim dan perannya dalam mengurangi perubahan iklim, yang keempat ada penutup. Nah, untuk pertama-tama kita harus mengetahui apa itu perubahan iklim, teman-teman. Jadi, perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Nah, komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa gas rumah kaca atau GRK, yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya, gas rumah kaca dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi tetap stabil. Akan tetapi, konsentrasi gas rumah kaca yang semakin meningkat membuat lapisan atmosfer jadi semakin tebal, teman-teman. Penebalan lapisan atmosfer juga menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak. Nah, hal ini mengakibatkan peningkatan suhu bumi yang disebut dengan pemanasan global. Nah, berikut merupakan dampak perubahan iklim. Yang pertama, cuaca tidak menentu, nelayan jadi sulit melaut. Ini ada di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya, Jawa Timur, yang nelayannya tidak dapat melaut karena cuaca juga menyebabkan jumlah ikan laut merosot tajam sehingga hasil tangkapan ikan menurun. Secara otomatis, hal ini juga mempengaruhi pendapatan keseharian masyarakat. Yang kedua ada gagal panen akibat kekeringan yang terjadi di Kampar Riau. Yang ketiga ada petani kopi di Bengkulu, gagal panen. Hal ini diakibatkan karena intensitas hujan yang sangat tinggi yang menggugurkan bunga tanaman kopi. Akibatnya hanya 20% dari tanaman kopi yang dapat dipanen. Nah, teman-teman, jadi salah satu penyebabnya dari pemanasan global atau perubahan iklim itu dari sampah ya, teman-teman. Penumpukan sampah yang menyebabkan bau tidak sedap dan pembusukan sampah organik menyebabkan timbulnya gas metana yang merupakan salah satu gas penyebab dari pemanasan global. Menurut WHO, pada tahun 2050, jumlah sampah secara global diperkirakan mencapai 3,4 miliar ton. Sampah sebanyak itu akan menghasilkan gas rumah kaca berbahaya yang berkontribusi pada perubahan iklim. Tempat pembuangan sampah padat merupakan sumber emisi metana terbesar ketiga. Tempat pembuangan sampah yang melepaskan 15% emisi gas metana sendiri, tentu saja ini adalah jumlah yang sangat besar ya teman-teman, dan akan berkontribusi banyak terhadap perubahan iklim. Nah, pengolahan sampah sisa buah dan sayuran menjadi ekoenzim. Jadi salah satu alternatif kita untuk memperbaiki perubahan iklim ini menjadi ke arah yang lebih baik itu dengan mengolah sisa buah dan sayuran menjadi ekoenzim. Kenapa ekoenzim? Di antaranya ekoenzim dapat mengurangi sampah organik dan meminimalisir pembusukan di TPA atau tempat pembuangan akhir, dan juga mengurangi pemanasan global dan efek rumah kaca karena dalam prosesnya ekoenzim ini akan melepaskan gas ozon atau O3 yang nantinya gas ozon tersebut akan mengikat karbon dioksida atau CO2 di atmosfer yang menjebak panas di awan. Jadi dapat menurunkan dari panas dari efek dari gas metana tadi, teman-teman. Dan juga manfaat lain dari ekoenzim itu dapat dijadikan sebagai pembersih lantai, pupuk cair, pembersih sisa pestisida, deterjen, cairan desinfektan, penyembuh luka, filter udara pada ruangan, dan lain-lain. Jadi ekoenzim ini juga disebut sebagai cairan sejuta manfaat. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari aku mengenai hubungan ekoenzim dengan perubahan iklim. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, jadi ekoenzim ini bisa berperan dalam memperbaiki perubahan iklim yang ada di dunia ini. Jadi sekecil apapun peran kita itu sangat bermanfaat ya teman-teman. Dan sekian sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.